Tahukah kamu, meja yang kamu pakai belajar, lemari tempat kamu menaruh baju, atau rak buku di kamar kamu bisa jadi terinspirasi dari salah satu perusahaan besar asal Swedia bernama IKEA. Yang membuat IKEA menarik bukan hanya produknya yang modern dan minimalis, tetapi cara mereka mengelola perusahaannya juga menjadi salah satu yang terbaik di dunia loh. Bahkan IKEA telah mengubah anggapan banyak orang bahwa furnitur yang bagus harus mahal, tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana IKEA bisa menjadi sebesar ini dan bagaimana mereka mengatur manajemennya agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Sebelum kita bahas lebih jauh, perkenalkan nama saya Niko Octaviana Silvi, mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen S1. Di video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus manajemen dalam organisasi, yaitu tentang IKEA Group. Studi kasus ini saya buat untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan besar bisa mengatur strategi, struktur organisasi, dan operasionalnya secara efektif di tengah persaingan dunia bisnis yang sangat ketat. Profil singkat IKEA Group. IKEA Group didirikan pada tahun 1943 oleh seorang pemuda bernama Ingvar Kamprad di Swedia. Sejak awal, ia memiliki visi sederhana namun sangat kuat, yaitu menyediakan furnitur dengan desain yang baik dan harga terjangkau untuk semua orang. Nama IKEA sendiri merupakan singkatan dari Ingvar Kamprad Elmtard, nama tempat tinggalnya, Angunard, nama desanya. Hal yang membuat IKEA berbeda dari perusahaan furnitur lainnya adalah produksi dikemas secara flat pack atau datar dalam kotak, pelanggan merakit sendiri furniturnya, desain modern dan minimalis, harga lebih terjangkau, konsep toko satu jalur seperti labirin. Saat ini, IKEA telah hadir di lebih 50 negara, memiliki ratusan toko, dan menjadi salah satu perusahaan furnitur terbesar di dunia. Keberhasilan ini tentunya didukung oleh manajemen organisasi yang efektif dan terstruktur. Studi kasus permasalahan yang dihadapi IKEA. Walaupun IKEA adalah perusahaan besar, mereka tetap menghadapi berbagai tantangan serius, di antaranya, pertama, perubahan perilaku konsumen. Banyak orang kini lebih memilih berbelanja secara online daripada datang langsung ke toko. Kedua, persaingan yang semakin ketat. Muncul banyak toko online dan produsen lokal yang menawarkan furnitur dengan harga lebih murah dan pengiriman lebih cepat. Ketiga, isu lingkungan. IKEA menggunakan bahan baku kayu. Jika tidak dikelola dengan baik, produksi besar-besaran dapat berdampak buruk terhadap hutan dan lingkungan. Keempat, biaya operasional yang sangat besar. IKEA memiliki toko raksasa di berbagai negara yang membutuhkan banyak karyawan, listrik besar, gudang penyimpanan, dan biaya distribusi. Lalu muncul satu pertanyaan penting dalam studi kasus ini. Bagaimana IKEA Group mengelola manajemennya agar tetap bertahan, unggul, dan ramah lingkungan di tengah persaingan global yang ketat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, IKEA menerapkan 4 fungsi manajemen utama, yaitu: pertama, perencanaan atau planning. IKEA membuat berbagai rencana strategis jangka panjang seperti mengembangkan website dan aplikasi online, menyediakan layanan delivery dan click and collect, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, mengurangi limbah produksi, mendesain produk yang multifungsi, dan hemat tempat. Contohnya adalah konsep flat pack, di mana produk dikemas dalam bentuk datar agar menghemat tempat dan biaya pengiriman. Ini merupakan bentuk perencanaan yang sangat cerdas dalam manajemen operasional. Kedua, pengorganisasian atau organizing. IKEA membagi tugas dengan sangat jelas seperti tim desain merancang produk, tim produksi membuat barang, tim logistik mengatur pengiriman, tim pemasaran mempromosikan produk, tim toko melayani pelanggan. Selain itu, IKEA hanya bekerja sama dengan pemasok yang memenuhi standar ramah lingkungan, memenuhi hak pekerja, dan memiliki kualitas bahan yang terjamin. Struktur organisasi yang jelas ini membuat perusahaan berjalan lebih teratur dan efisien. Ketiga, pelaksanaan atau actuating. Dalam pelaksanaannya, IKEA sangat memperhatikan karyawan dengan cara menciptakan budaya kerja yang terbuka, memberikan pelatihan rutin, memberikan kesempatan berkembang, menghargai ide dan kreativitas. IKEA percaya bahwa karyawan yang bahagia akan menciptakan pelanggan yang bahagia. Oleh karena itu, manajemen tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sumber daya manusia. Keempat, pengendalian atau controlling. Terakhir, IKEA melakukan pengendalian melalui pengecekan kualitas produk, evaluasi kinerja karyawan, pengumpulan feedback pelanggan, dan pengawasan terhadap pemasok. Jika ditemukan masalah pada produk, IKEA akan menarik kembali produk tersebut dan memperbaikinya. Hal ini menunjukkan tanggung jawab dan komitmen tinggi terhadap kualitas. Hasil dari manajemen IKEA, berkat penerapan manajemen yang baik, IKEA berhasil menjadi pemimpin pasar furnitur dunia, meningkatkan penjualan online, memiliki pelanggan yang loyal, membangun citra positif, dan menjadi
contoh perusahaan global yang sukses. Bahkan banyak perusahaan lain yang menjadikan IKEA sebagai role model dalam manajemen organisasi mereka. Kesimpulan dan pelajaran. Dari studi kasus IKEA Group ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa manajemen yang baik adalah kunci kesuksesan, inovasi harus terus dilakukan, etika dan lingkungan tetap harus dijaga, adaptasi terhadap perubahan sangat penting. Sebagai mahasiswa, kita pun bisa menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari seperti mengatur waktu dengan baik, memiliki perencanaan yang jelas, disiplin dalam menjalankan tugas, dan siap menghadapi perubahan. Karena sebenarnya, hidup kita pun adalah sebuah organisasi kecil yang harus kita kelola sendiri. Dari studi kasus IKEA Group ini, kita bisa belajar bahwa kesuksesan sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada produk mana yang bagus, tetapi juga pada manajemen yang kuat, visi yang jelas, dan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang manajemen dalam organisasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.